Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara ke masyarakat terhadap kenaikan harga pangan yang ada di masyarakat. Ikuti keseruannya. Kenaikan harga barang sudah menjadi salah satu bagian fenomena kehidupan masyarakat saat ini. Apalagi menjelang Ramadan, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan komoditas daging ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, telur, dan tepung terigu selalu mengalami kenaikan harga tiap jelang Ramadan, namun sebagian besar komoditas tersebut belum menunjukkan gejala kelangkaan. Hanya saja KPPU menyoroti lonjakan cabai merah yang diduga disebabkan oleh faktor cuaca. Kemarin kan sempat ada isu tuh Pak, kenaikan harga beras dari harga 14.000 per gram ke harga 16.000. Nah, menurut Bapak itu gimana Pak? Nah, itu kerasa banget itu, dari yang cuman kayak 10 naik 12.000 aja udah berat kan buat saya kan, apalagi 14.000. Kemarin pernah beli beras yang harga segitu tapi kualitas masih kurang bagus gitu. Kalau mau kualitas harga naik, kualitas juga diperhatikan kayak gitu sih. Malah kayak saya sama bapak ini, kita kan cuma berpenghasilan kayak gini lah, ekonomi nggak stabil lah gitu. Kalau kita kan emang gimana ya, kadang kalau dari kerjaan ini kan kadang ada ramai, kadang enggaknya, jadi sama kenaikan bersih dan sebagai ini keberatan. Pak, sini saya mau nanya tentang kenaikan harga pangan di Watak Bapak. Kira-kira yang lagi naik sekarang tuh apa sih Pak? Semuanya naik, Neng. Ya. Nggak sayuran, nggak beras, nggak minyak, nggak apa, semuanya naik. Kira-kira? Jadi pusing. Oh, pusing. Oh iya, mikirin naik semua. Sedangkan di sini yang pada belanja kan mahasiswa. Iya. Nggak bisa dimahalin. Itu kendalanya. Jadi kenaikan pangan ini biasanya terjadi tiap tahun atau menjelang puasa aja? Ini mah bukan tiap tahun, yang dulu mah biasanya tiap tahun. Iya. Tapi nggak tahu ini mah bukan tiap, pas 2024 aja ini udah kayaknya bahan-bahan pokok naik semua, belum turun, nggak tahu turunnya kapan. Iya. Jelas pengaruh. Jadi aturan buat keuntungan, buat kenaikan bahan baku. Sedangkan di sini ngejualnya harganya biasa aja. Nah, omset juga menurun juga, jelas mengurangi lah gitu, mengurangi omset yang biasanya. Gitu. Timbang ya Pak antara omsetnya dengan penjualannya juga. Kalau dulu kan gini, omsetnya kecil, tapi kan belanjanya murah, ya kan? Nah sekarang omsetnya biasa, belanjanya naik. Banget ya. Iya. Jadi yang aturan buat keuntungan saya buat naik bahan baku belanja. Jadi Bapak cuma dapat sedikit. Harga beras sekarang tuh lagi pada naik. Iya emang bener Teteh. Lumayan Teh, harganya 15-nya. 15 dari harga 15, 14 liter itu. Ya semuanya sih nggak beras juga, semuanya. Apa aja tuh Pak? Ya kayak cengek, kayak bawang kayak gitu semuanya pada naik gitu. Iya, cabai kayak gitu semuanya. Jadi nggak beras juga, semuanya pada naik semua. Beli 10 karung jadi setengah karung sekarang, soalnya kan dari harga naik mahalnya ini. Jelang lebaran aja Pak. Dari kemarin pas naik puasa ya? Iya, belum puasa juga udah pada naik deh. Pas ganti presiden itu udah naik deh. Jadi nggak tahu gimana mah. Ya ini pemerintahnya kayak gimana sih ini Teh? Maksudnya bisa melonjak kayak gini kan, naik kayak gini. Subsidi dari pemerintah. Kalau bantuan itu ada per bulannya, ada dari beras itu paling. Itu juga ada yang kena, ada yang enggak gitu. Oh, belum rata ya? Belum rata semua dapat gitu. Jadi perorangan gitu. Itu biasanya kalau misalkan dapat subsidi gitu berapa? Sebulan sekali. Maksudnya berasnya berapa kilo gitu? Paling juga 5 kilo, 10 kilo. Beras doang apa ada? Beras doang. Iya, beras doang dari subsidi itu mah. Yang Ibu ketahui bahan apa aja yang naik? Setahu saya, yang saya rasakan ya, terkait kenaikan bahan pokok, yang pertama itu dari telur.
telur, cabai, ya, terus apalagi ya kemarin tuh sayur-sayuran pada naik ya. Terus itu juga minyak sama beras mungkin ya Bu? Ayam, daging pun naik. Bahkan ada beberapa bahan pokok yang kayak maaf ya, kayak misalnya makanan-makanan yang nggak biasa kayak jengkol itu lebih tinggi di harganya dibandingkan daging gitu. Nah itu sih yang saya rasakan, kenaikannya cukup besar, cukup tinggi. Buat Ibu dampak yang paling terasa apa nih Bu dari kenaikan itu? Yang paling terasa itu sih beras sih. Beras. Yang saya rasakan ya, karena waktu kemarin juga kebetulan kan saya memang membeli beras itu di salah satu toko ya, swalayan. Memang waktu itu pun dijatah pembeliannya itu tidak boleh lebih dari 1, jadi maksimal 1 gitu setiap pembelian ya. Tahu apa aja nih perihal apa aja bahan-bahan sembako yang naik? Yang saya tahu sih terkait kenaikan bahan pangan itu cuma beras aja ya, mungkin banyak yang naik seperti sayur-sayuran yang saya lihat juga di media sosial itu banyak yang naik. Dampak luas bagi masyarakat tentang kenaikan harga pangan ini gimana? Mungkin dampak luasnya itu seperti para pengusaha yang bergelut di bidang makanan ya, mereka juga jadi bingung ketika dinaikin harganya tapi ntar malah sepi, dan kalau misalnya harganya tetap segitu mereka nggak bakal dapat keuntungan. Terus juga para masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu mereka kesulitan untuk sekedar membeli beras. Kalau analisis menurut saya sih, kemarin naiknya harga beras itu yang pertama akan dipersiapkannya beras untuk nanti menjelang lebaran. Jadi dimahalin dulu nih di sebelum puasa, maka ntar biar pas sebelum lebaran ini beras ini nggak naik harganya seperti tahun-tahun sebelumnya. Stabil ya? Iya. Kalau harapan saya sebagai pedagang, kalau menurut saya distabilkanlah harga-harga, diturunkan gitu, jangan melambung. Harapan saya pemerintah ya turun, biar tahu dari kalangan bawah kan gimana kondisinya gitu kan, kalau mau naikin harga gimana gitu. Kalau saya sih berharapnya gini, pemerintah itu harusnya bisa menstabilkan harga pasar ya, karena waktu dulu ya saya pernah penelitian dengan mahasiswa, kenaikan bahan pokok itu sebenarnya di petaninya, misalnya kayak beras ya, di petaninya itu deh peningkatannya itu nggak signifikan gitu, tapi sebenarnya permainan pasar gitu yang seuzonnya ya, permainan pasar itu dari pihak pengepul atau tengkulak biasanya yang menaikkan harga gitu, karena apa, dianggap pasokan beras minim gitu, padahal sebenarnya dari pihak petaninya sih stabil gitu, cuma mungkin dari pemerintah sendiri harus ada pengawasan, yang dimana pengawasan ke pasar-pasar itu harusnya lebih intens ya, lebih intens, karena banyak yang menaikkan harga gitu yang tidak sesuai, bahkan nggak masuk logika, karena